Bagaimana cara merasionalisasi pilihan jurusan? Itu adalah beberapa pertanyaan yang masih sering ditanyakan oleh para calon mahasiswa. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa tipe soalnya sama seperti tahun lalu, berdasarkan pernyataan di bawah ini. Oleh karena itu, sebenarnya ada loh beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merasionalisasi jurusan kuliah kalian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah lihat data sebaran skor UTBK di website LTMPT. Jika kalian ke website LTMPT, di sana sudah ada pilihan statistik nilai UTBK. Kalian bisa ke bawah, bisa melihat rekapitulasi kumulatif penyebaran jumlah peserta menurut range nilai UTBK 13 April sampai 26 Mei 2019. Dari kelompok yang saintek, di sini kalian lihat tes potensi skolastiknya, kebanyakan orang mendapatkan nilai antara 500 sampai 600. Sedangkan sangat jarang sekali seseorang mendapatkan nilai 800 sampai 900. Untuk di ujian sosumnya sama, range nilainya, kebanyakan orang mendapatkan nilai skor antara 500 sampai 600. Kalau kalian mau masuk di jurusan favorit dan universitas favorit, nilai kalian harus antara 650 sampai 800 atau lebih. Karena rata-rata skor itulah yang paling banyak masuk di universitas favorit, contohnya UI, ITB, dan UGM. Cara kedua adalah buat target di setiap subtes TPS yang ada. Target yang akan saya capai adalah penalaran umum mendapatkan skor 800, pengetahuan kuantitatif 700, kemampuan membaca dan menulis 650, dan pengetahuan dan pemahaman umum 640. Rata-rata dari skor UTBK ini adalah 697-an. Oke, setelah kalian udah punya target pencapaian skor UTBK kalian, langkah ketiga yang harus dilakukan adalah kalian harus mengikuti TO dan latihan soal. Karena dari TO inilah kalian mendapatkan nilai apakah target yang sudah kalian inginkan sudah tercapai atau belum. Keempat adalah lihat skor UTBK tahun lalu. Kalian bisa mencari di berbagai sumber, atau kalian kalau nggak ketemu, kalian bisa melihat playlist yang sudah saya sediakan. Ada skor UTBK jurusan-jurusan di Universitas Indonesia. Setelah melihat skornya, yang harus kalian perhatikan adalah lihat nilai per subtesnya. Apakah nilai kalian sudah melebihinya atau belum? Kelima, lihatlah keketatan yang ada di website LTMPT. Kalian bisa mencari dengan cara klik SBMPTN, lalu pilih universitas yang kalian inginkan. Misalnya saya mau milih Universitas Indonesia. Setelah milih Universitas Indonesia, kalian pilih, kalian mau sosum atau saintek. Kalau sudah, kalian bisa lihat, misalnya kalian mau jurusan apa. Misalnya kalian pengen jurusan manajemen. Kalau sudah, kalian klik jurusan manajemen, dan di sebelahnya akan ada sebaran data dari tahun-tahun sebelumnya. Pakai data yang tahun 2018 karena sistem tahun ini adalah sesuai dengan tahun 2018. Kalau pakai yang tahun 2019 kurang tepat karena tahun 2019 kita udah tahu nilainya dan kita milih jurusannya berdasarkan nilai yang kita punya. Kalau sudah lihat keketatan, pilihlah 2 jurusan yang kalian inginkan. Pertama, menurut saya yang penting adalah sesuaikan dengan cita-cita. Kedua, pilihlah jurusan yang di bawah skor rata-rata kalian tetapi masih berhubungan dengan jurusan yang kalian inginkan. Contoh, misalnya kalian mendapatkan skor 697 sesuai target yang kalian inginkan, dan jurusan tersebut di skor UTBK yang kalian lihat, ada loh tahun kemarin yang lulus dengan skor seperti itu. Otomatis pilihan pertamanya kalian bisa mencantumkan jurusan manajemen di Universitas Indonesia. Nah, jurusan keduanya kalian bisa pilih ilmu administrasi niaga. Kenapa? Karena ilmu administrasi niaga ini pelajarannya cukup mirip dengan jurusan manajemen, sehingga akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan rata-rata skornya tidak sebesar manajemen, sehingga akan sangat aman untuk memilih jurusan tersebut. Itulah dia cara memilih dan rasionalisasi pilihan pertama dan kedua di SBMPTN tahun 2020. Kalau emang kalian masih ada pertanyaan tentang apapun itu, tanya aja di kolom komen ya.